Dipersembahkan oleh Oh, keren banget. Ajarin aku kalau. Alah, enggak keren. Emang boleh pemilu bikin malu? Rugi dong. Emang boleh diam aja lihat pemilu curang? Rugi dong. Emang boleh capek-capek ke TPS milih, tapi justru dipilihin. Memang boleh pemilu sudah di-set hasilnya. Rugi dong. Emang boleh rugi dong. Emang boleh bernegara sebecanda ini, capek-capek diajarin tentang etika, yang kepilih yang melanggar etika, rugi dong. Cuaks. Apakah pemilu itu dari kata awal dikasih kata dasar kata kerja pilu. Jadi pemilu tukang bikin pilu. Yeah. Ya, halo pemirsa. Kalau update pemilu nggak nonton Q&A, rugi dong. Tepuk tangan untuk Q&A malam ini. Dan tepuk tangan yang paling spesial untuk para panelis kita. Tepuk tangan. Sekali lagi pemirsa, selamat datang di Q&A. Kali ini Q&A spesial hadir dalam Indonesia Memilih. Dan karena kita akan melihat nanti siapakah pemimpin Indonesia, Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Oleh karena itu pada malam hari ini panelisnya pun juga spesial. Ada 8 jumlahnya. Dan selain panelis yang luar biasa pada malam ini, kita juga kehadiran rekan-rekan mahasiswa. Tepuk tangan untuk rekan-rekan mahasiswa yang hadir di studio. Nah, sebelum saya akan memulai Q&A pada hari ini, saya ingin tanya dulu nih pendapat masing-masing dari para panelis kita. Mungkin saya perkenalkan dulu ya, masing-masing kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Kang Maman Suherman. Kang Maman, ada Mas Aris Fadila, ada Keisha Warau, ada Sherly Anavita, Suji Watejo, Bang Akbar Faisal, dan Bang Refli Harun. Dari Bang Refli dulu, singkat saja pendapat tentang Pilpres atau pencoblosan kemarin seperti apa? Menyedihkan. Kenapa? Ya, kecurangannya banyak dan mungkin TSM juga terstruktur, sistematis dan masif. Oke, dan itu perlu dibuktikan dulu ya. Oh iya, Oke, paling masih tidak itu dugaan. statement awal dari Refli Harun. Oke, statement awal dari Refli Harun, kalau Bang Akbar Faisal? Asiknya kebanyakan. Asiknya? kebanyakan. Oh, asiknya seperti apa? Berarti seru dong. Sebenarnya sudah bagian diambil sama. Idem ya, tapi nggak mau belak-belakan nih statementnya. Kalau Mbah Tejo? Perguruan-perguruan tinggi yang bikin pernyataan-pernyataan itu ternyata nggak sejalan dengan rakyat. Rakyat beda lagi. Yang artinya kalau Mbah Tejo Ya memaknai ini perguruan seperti tinggi apa? ngomongnya A, rakyat ngomongnya B ternyata. Atau suara rakyat salah dihitung. Iya. Oh iya, cuaks juga ya ini. Cuak. Kalau Sherly? Belum selesai. Belum selesai? Ya. Apa yang dalam benakmu ketika melihat proses yang masih berjalan ini? Sudah ada deklarasi padahal belum diputuskan KPU, jadi ini belum selesai. Real count belum selesai dan dalam proses real count itu sendiri ada begitu banyak kejanggalan dan keanehan yang hak kita semua sebagai masyarakat untuk ikut mengawal. Jadi kawal terus pemilu teman-teman. Kawal pemilu dari Sherly. Kalau Keisha? Kalau saya antara ada dan tiada. Iya. Tapi kemarin nyoblos kan? Justru enggak. Makanya ada yang menyoblos, ada yang tidak menyoblos. Dan kebanyakan orang hanya menyoroti banyak yang menyoblos. Tapi tidak ada yang menyoroti sedikit pun alasan kenapa tidak menyoblos. Loh, kenapa termasuk kan saya. Kenapa kita nggak boleh golput loh padahal? Padahal, tapi saya bukan memutuskan, karena keadaan. Banyak orang di luar sana yang bekerja di luar kota dengan alasan ya memang butuh yang namanya cuan, istilahnya seperti itu. Tapi banyak orang selalu memungkiri atau lari dari kenyataan. Kenapa kok nggak memilih? Orang memang berpikiran tidak boleh golput. Oke, tapi punya alasan. Alasannya Keisha? Alasan saya karena saya bekerja.
Pada saat saya ingin memilih itu banyak sekali tidak bisa. Padahal memang sebenarnya sebelum-sebelumnya itu memilih bisa bawa KTP. Tapi kan memang 15 hari sebelumnya harus diurus. Nah dalam dunia pekerjaan setidaknya hierarkinya adalah memang kita harus mengurus administrasi. Tapi kalau mau dibilang mengurus administrasi itu benar-benar sangat-sangat susah. Harus lapor ke kantor, minta surat ina, ini di luar kota. Belum kalau kita kirim surat atau email. Terus harus dibawa ke kelurahan, harus bawa ke sini, ke situ. Jadi intinya ingin dipermudah dari sisi administrasinya ya? Benar. Oke, sebenarnya baik. banyak sebenarnya regulasi yang sebenarnya ini pemilu sebenarnya hak dari semuanya. Oke, Tapi banyak sekali dipermudah. peraturan yang sangat menghalangi kita untuk memilih. Oke, thank you Keisa. Kalau Mas Haris? Kalau saya pesta belum berakhir. Pesta belum berakhir. Pesta rakyat pemilu ini belum berakhir. Jadi terlalu kecepatan juga jika ada yang sudah mengklaim kemenangan. Jadi memang kita, masyarakat, teman-teman, mahasiswa harus ikut mengawal pesta ini sampai akhir gitu. Dan pesta itu harusnya menghadirkan kegembiraan. Gitu. Oke, terima kasih Mas Aris. Kalau Kang Maman? Saya senang akhirnya ada hiburannya juga meski sedikit. Maksudnya? Komeng menang. Komeng menang. Oke, bicara soal hiburan, ini juga akan ada 2 hiburan. Asupan gizi dan juga suara pendapat dari 2 tokoh komika kita yang akan kita tampilkan pada malam hari ini. Sebelum kita akan berbincang lebih lanjut dengan para panelis, kita akan sambut Sammy dan juga Gian Luigi. Tepuk tangannya dong. Ngomongin Caimin ya. Jangan apa langsung ketawa Caimin. Karena gini, kalau kita lihat Caimin ya Om Sam ya. Caimin ini punya track record nih emang pindah-pindah gerbong. Dari dulu pindah-pindah gerbong. Makanya kayaknya di saat quick count ini yang paling santai Caimin. Kenapa tuh? Di saat yang lain paslon 1, paslon 3 masih nyari peluang menang, Caimin lagi nyari kontak Prabowo. Buat ngelamar kerja. Ditelepon, halo Kanda, arahan. Siapa tahu masih ada peluang, masih ada peluang. Namanya juga politisi ya. Siapa tahu namanya politisi. Kalau lu gimana Om Sam? Kalau gue pertama mau mengucapkan selamat dulu untuk Prabowo dan Gibran yang sudah menang Pilpres versi quick count ya. Versi quick count. Ya. Dan gue mau ucapkan selamat terutama untuk ketua tim sesnya. Ya. Yaitu Jokowi. Dan sebenarnya ini banyak mahasiswa, gue mau ngomongin sejarah ya. Apa Jadi, tuh? Ini kan Pilpres kali ini erat dengan penculikan ya. Ya. Erat dengan penculikan. Jadi sejarah penculikan nih untuk mahasiswa ini nggak selalu jelek loh. Karena tahun 45 itu pernah sipil menculik sipil, Indonesia merdeka, ya kan? Ya. Tahun 65 tentara menculik tentara. Ya. Terjadi genosida. Oke. Tahun 98 tentara menculik sipil. Ya. Ada yang tidak kembali sampai hari ini. Tapi teman-temannya masuk koalisi. Ragu dia kata. Ragu. Tapi kalau kita lihat Pak Prabowo 2014 dan 2019 itu quick count sujud syukur. Sujud syukur. Ternyata tuh gladi resik 2024. Wes. Tapi kenapa pas 2024 quick count menang nggak sujud syukur? Karena Pak Prabowo masih takut. Oh ini gladi resik lagi gak sih? Padahal lu tim sesnya dia kan? Biarin aja. Karena mendukung itu muji dan kritik. Oh iya. Dan dibayar ya? Ya enggak. Bayar itu bukan masalah uang. Masalah apa? Ada yang masalah dikasih kantor ya kan. Ya banyak lah bagi-bagi jabatan ya. Jadi sebenarnya ya, kalau gua perhatiin ini, antara Ibu Megawati nih kita omongin ya. Ibu Megawati nih. Sebenarnya Ibu Megawati sama Pak Jokowi itu kan bulan Oktober masih temenan lah ya. Masih temenan, Masih betul. temenan. Bulan Oktober ya, bulan Oktober ya. Setelah Bulan Gibran mencalonkan ya, jadi nggak temenan tuh. Ya. Jadi oposisi. Jadi oposisi. Jadi sebenarnya perlawanan dari 03 terhadap 02 ini baru berlangsung dari November, Desember, Januari dan setengah Februari. Setengah Februari. Dan kayak gitu ngarap menang susah lah. Tapi kita harus belajar. Ini buat teman-teman nih kita banyak belajar dari Pak Ganjar. Kenapa? Tabur tuai. Tabur tuai. Kita ingat Pak Ganjar itu pernah statementnya menggagalkan Piala Dunia U20. Waduh. Lihat hasil suaranya, nggak nyampe 20. Waduh. Cek,
Aduh. Ini kayaknya udah makin bahaya. Bahaya. Kita duduk aja. Kita duduk aja. Karena ada yang lebih bahaya lagi. Ada yang bahaya. Mulutnya lebih bahaya daripada kita. Iya. Ini mulutnya nggak ada remnya nih ya. Gak ada remnya Ini dia. bahkan ada yang pernah dibilang bajingan sama dia. Remnya blong kalau ini, remnya blong. Kita sambut Rocky Gerung. Bang Rocky, tos dulu. Apa kabar Bang Rocky? Enak. Loh, enak apa maksudnya? Tadi spesial sekali ya seorang Rocky Gerung ini langsung yang ngundang adalah dua orang komika papan atas yang tadi agak minggir jurang. Nah kalau Bang Rocky sebelumnya kan kritis tuh, sekarang kira-kira masih akan kritis nggak ke depannya? Nggak pernah gua kritis. Nah terus selama ini apa yang... Ngibul aja. Kan kemarin itu Bang Rocky sering banget juga menyampaikan bahwa Pilpres ini akan satu putaran. Kalau bisa curang atau seperti apa. Dan sekarang mungkin hasilnya belum ada, sementara masih versi quick count satu putaran. Menurut Bang Rocky seperti apa melihat hasil sementara ini? Dari awal angka itu bukan angka moral, angka elektoral doang tuh yang bisa margin of errornya dipindah-pindahin kan. Kan dari awal poin saya, kalau mau jujur lakukan protes moral, bukan protes elektoral. Nah masalah sekarang adalah pesta udah selesai, siapa yang akan membersihkan piring kotor? Satu poin. Kedua, Piring kotor tuh maksudnya apa nih? ya hasil pemilunya kan kotor. Menurut Anda hasil pemilunya kotor. Kenapa Bang Ya, Rocky Pak. bilang hasil pemilunya kotor? Ya insting aja. Gak bisa dong, harus ada fakta data ilmiahnya. Ya fakta dan data nggak bisa kita temukan, justru itu kita pakai insting. Titik mana yang Bang Rocky soroti dalam penyelenggaraan Pilpres kali ini? Titik awalnya yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi. Kan boroknya di situ kan. Jadi impactnya itu kemudian disesalkan. Ngapain nyesalin sesuatu yang di pintu masuknya udah kotor itu. Kan orang masuk pintu udah kotor ya berarti kotornya dia bawa sampai kamar tidur. Oke, tepuk tangan dulu untuk Rocky Gerung. Pemanasannya sudah dimulai. Nah, apakah Bang Akbar Faisal mungkin setuju? Dari tadi saya agak bertanya-tanya, Bang Akbar Faisal itu tidak clear menyatakan statementnya. Apakah Bang Akbar Faisal sudah ada di landa ketakutan berpendapat? Setelah kurang lebih hasil pemilu ini terlihat? Bahaya pernyataan ini. Iya dong. Tapi sebenarnya menurut saya Rocky benar. Yang tadi di... Bukan gua benar, gua nggak pernah salah itu maksudnya. Oke, Bang Akbar gimana? Ya, tadi kan yang dikomikakan oleh teman-teman itu hanya apa saja ya, sisa-sisa dari pertarungan yang sebenarnya sudah selesai ya. Saya malah setuju dengan yang dikatakan Rocky tadi bahwa hari ini bukan ini yang harusnya kita bicarakan. Yes. Angka, quick count, real count dan segala macam, seakan-akan kita ini bangsa pelupa. Padahal peristiwanya baru saja terjadi. Dimulai dari yang dikatakan Rocky tadi. Apapun namanya, ini terutama kepada anak muda ini. Saya mulai setiap hari melakukan men-tweet ya, X namanya sekarang. Itu tentang bagaimana berbicara tentang masa depan anak-anak muda. Sebab kalau kemudian kita begitu cepat melupakan semuanya dan langsung lompat pada akhir tidak mengikuti prosesnya, ini berbahaya bagi mereka ini. Saya, Sujiwo Tejo, Refli, Rocky barangkali 5 tahun 10 tahun yang akan datang, pemilu yang akan datang mungkin akan kesulitan berjalan ya. Sudah terlalu tua kita untuk, tapi kalian gitu nantinya. Maka kemudian kalau kita langsung lompat pada hari ini hasilnya berapa, quick count-nya berapa, wow, ternyata kita sangat pelupa sekali. Dan itu yang menakutkan bagi saya. Okay. Kalau Yohana Margareta mau bertanya soal sikap saya. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan sikap para panelis yang lain dan juga Bang Rocky Gerung, kita akan memperbincangkan seusai jeda. Q&A masih akan kembali karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipersembahkan oleh